Baik. Mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Perkenalkan, saya Devina Riyadi sebagai moderator dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Selamat datang dalam acara sosialisasi kontes robot terbang Indonesia tahun 2024 di bidang racing plan. Saat ini sudah bersama saya nih narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Taufik Mulyanto, SPDA. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih dan tanya kabar Bapak Taufik terlebih dahulu. Selamat siang Pak Taufik, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Bu Devina. Alhamdulillah sehat-sehat, sehat semua. Semoga ini semua yang hadir. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan semangat ya Pak. Amin, amin. Oke, selanjutnya kita dapat langsung nih mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Lalu sesi tanya jawab dapat dilakukan setelah pemaparan materi. Bagi para peserta dapat menggunakan fitur raise hand apabila ada pertanyaan. Kepada Bapak Taufik, kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang, semangat siang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik, bapak-bapak, dosen pembimbing, para panitia dari UNJ, dari BPTI dan semuanya. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dapat karunia dari Yang Maha Kuasa untuk bisa berkumpul, untuk bisa sama-sama mengikuti acara sosialisasi KRTI ini, khususnya di divisi Racing Plan. Saya izin share screen ya, Bu Devina ya. Untuk share screen. Oh, screen. Kelihatan. Mhm. Iya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Maaf, feedback. Sudah? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kesempatan hari ini saya Taufik Mulyanto amanati menjadi juri lah, khususnya mengkoordinir pelaksanaan divisi Racing Plan untuk KRTI 2024 ini. Jadi ini salah satu divisi yang paling hangat, bukan hanya hangat suasana, tapi biasanya paling banyak ganti kulitnya katanya gitu ya. Baik, ini saya lanjutkan. Nah, ini tadi meneruskan apa yang diingatkan Pak Hendro tadi ya. Jadi kami di kantor itu punya tagline semboyan. Jadi ketika kita sebutkan KRTI, nanti dijawab dengan dari udara kita jaya. Ini kalau kondisinya tidak daring kita bisa tes nih ya. Tapi kita coba saja, nggak apa-apa. Mic-nya di tidak apa-apa. Tapi ini untuk memompa semangat lah gitu ya. Coba saya pandu. KRTI dari udara kita jaya. Kita punya ini juga ya, apa namanya, punya salamnya, bukan salam, pose. Pose itu seperti ini. Ini take off ya, take off. Biasanya di teman-teman perhubungan juga punya apa namanya hand hand gesture yang sama lah, seperti ini untuk perhubungan. Baik, kita sekarang ada di divisi racing plane. Jadi racing plane ini terkenal dengan namanya racing plane gitu ya. Kalau yang sudah familiar dengan KRTI. Nah, ini apa tujuannya? Jadi mungkin saya di sini akan lebih banyak menyampaikan dulu semangatnya ya. Racing plan ini memang diset sebagai anti rival, bukan berarti dia mudah ya, enggak. Kenapa sebagai anti rival? Karena memang racing plan ini adalah basic untuk beberapa divisi yang lain.
khususnya untuk fixed wing maupun nanti Lela dan TD ya. VTOL memang agak berbeda, tapi beberapa prinsip dasar akan sama di sini. Jadi entry level di sini bukan maksudnya bukan yang berarti sederhana, tapi memang karena di sini basic, maka penguasaan basic dan apa namanya pendalaman dari basic ini sendiri akan sangat mempengaruhi prestasi di divisi-divisi yang lain. Nah, jadi poinnya adalah penguasaan integrasi wahana, sistem autopilot dan launcher. Kenapa integrasi? Karena memang kerjasama dari ketiga bagian ini akan menentukan prestasi eh, dari masing-masing tim ya, selain strategi dan lain-lain. Jadi apa saja sih aspeknya kira-kira? Nah, ini sambil mengingatkan kembali ya. Jadi kalau kita lihat di sini bukan kita, kalau saya senang menganalogikan dengan fenomena gunung es ya. Kalau yang ada di foto tadi atau mungkin yang sering lihat tuh kita di gunung es itu yang terlihat saja, tapi sebetulnya di bagian yang tidak terlihat, di bagian dalam air yang menyebabkan kapal Titanic tenggelam gitu ya, itu ada banyak aspek. Nah, kalau kita bagi aspeknya itu ada seperti ini, jadi ada sisi airframe-nya, itu kerangka dari pesawat itu sendiri, bentuknya, kemudian apa namanya materialnya, gitu ya, konstruksi dan sebagainya, itu menentukan. Bentuknya akan menentukan aerodinamik efisiensi. Kenapa ini penting? Nanti adik-adik mungkin punya pesawat yang dengan tenaga yang sama, berat yang sama, tapi kalau yang satu aerodinamiknya lebih efisien, lebih baik dibuatnya dan sebagainya, maka dia akan menjadi pesawat yang lebih unggul dibanding yang lain. Structural integrity dan efisiensi juga sangat penting. Jadi meskipun bentuknya sama, tapi kalau yang satu ini lebih ringan, maka dia juga akan memiliki prestasi yang lebih baik. Structural integrity juga penting. Jangan lupa setelah pesawat itu terbang harus bisa mendarat. Nah, ketika mendarat itu jangan sampai pecah gitu ya, atau terjadi kerusakan yang menyebabkan tidak valid nanti penerbangannya. Jadi aspek airframe, aerodynamics, structural integrity, kemudian tambah lagi stability atau controllability, di mana adik-adik harus bisa mengendalikan pesawat dengan baik, kemudian dia bisa apa namanya stable gitu ya. Itu juga akan menentukan performa dari pesawat kalian. Powerful and efficient ini juga sama. Semakin besar powernya, prinsipnya ya semakin bisa unggul, tapi juga harus ditunjang dengan efisiensi karena nanti kapasitas baterainya akan terbatas gitu ya. Ini banyak aspek yang harus dipertimbangkan, harus harus di take into account sehingga ini disebut entry level karena memang itu, karena ingredient dasarnya ada di sini. Kemudian ada si autopilot. Autopilot itu jangan lupa ada sisi connection dan kalibrasi. Tadi Pak Hendro sudah mengingatkan, jangan lupa ketika sudah bertanding di tempatnya berpindah, setting GPS-nya harus dirubah juga supaya koneksinya dan autopilotnya berfungsi dengan baik. Kalau bahkan nanti kalau ada fail safe-nya juga akan berfungsi dengan baik. Ada data logging yang perlu juga diperhatikan, gimana adik-adik bisa mengenali, memahami data-data terbang itu yang nanti akan kita validasi di tahap seleksi wilayah, gimana cara mendapatkannya, gimana cara membacanya. Nah, ini juga merupakan basic dari informasi yang diperlukan dalam sebuah misi sebuah pesawat tanpa awak ya. Nah, satu lagi misi strategi, gimana adik-adik memilih terbangnya harus kemana, arah anginnya kira-kira kemana, beloknya seperti apa, itu juga akan menentuhi juga prestasi dari masing-masing tim. Jadi ini hal-hal ini melalui media ini adik-adik akan bisa belajar dengan lebih seksama. Berikutnya tentu saja setelah pesawatnya ada launcher di situ. Launchernya harus memberikan take off enhancement. Nah, ini pun penting. Semakin baik launchernya, semakin banyak take off enhancement yang diberikan, berarti semakin banyak energi eksternal yang diberikan ke pesawat untuk bisa terbang dengan cepat, itu akan menguntungkan pesawat tentunya. Nah, bagaimana adik-adik nanti bisa mengintegrasikan ini, menghasilkan launcher yang baik, yang kompak, dan reliable juga tentu saja, ini juga sangat penting. Baik, itu yang terlihat fisik ya. Ada yang tidak terlihat secara fisik. Itu adalah aspek safety. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Hendro dan nanti ada beberapa juga hal yang adik-adik akan ikuti di panduan. Safety ini juga menjadi perhatian bagian dari proses belajar sebagai bagian dari engineering proses. Aspek lain adalah continuous improvement and testing.
dengan hal-hal yang let's say relatif sederhana, tapi kompak gitu, tapi multiple aspek. Nah, itu memerlukan banyak continuous improvement dan testing. Ini mudah-mudahan nanti goal-nya bukan hanya hasil, tapi juga proses yang adik-adik ikuti ya. Selanjutnya ada engineering planning dan documentation. Ini juga menjadi bagian latihan. Ada beberapa hal yang harus Anda nanti dokumentasikan, laporkan, dan persiapkan. Ini bagian dari proses belajar. Jadi mohon nanti buat peserta selain keikutsertaan dalam KRT ini, ada hal-hal lain yang lebih mendasar, yang lebih let's say mungkin more academic gitu ya, tapi juga more exploration yang adik-adik bisa dalami dengan melihat beberapa aspek ini. Gitu ya. Nah, secara umum deskripsinya kita nggak banyak perubahan dari tahun lalu. Jadi kalau adik-adik sudah familiar dengan KRTI tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, kita di entry level ini memang tidak banyak melakukan perubahan. Kita tambah sedikit, tapi basically sama. Kenapa? Karena itu tadi, kita entry level, kita basicnya penguasaan, dan ini basicnya adalah more education lah, gampang seperti itu. Nah, temanya seperti yang sudah fast and on the track, meskipun tadi dikasih basic ingredients lah gitu ya, tapi challenge-nya tetap fast and on the track. Gimana caranya adik-adik nanti bisa menyusun semua itu, pesawatnya, GPS-nya, GCS-nya, strateginya maupun launcher-nya dan lain-lainnya supaya bisa terbang cepat dan pada lintasannya. Oke, jadi seperti yang sudah tergambarkan, dia mulai dari meluncur, terbang dari lintasan, mencapai finish dan mendarat dengan cepat dan baik. Nah, ini poin-poin yang harus dipenuhi. Jadi bisa meluncur, bisa terbang dari lintasan, bisa finish tapi tidak bisa mendarat, ya tidak bisa menang gitu ya. Apalagi bisa meluncur, terbang tapi tidak dalam lintasan misalnya gitu, bisa finish, bisa mendarat, ya belum tentu menang juga gitu ya. Karena barangkali kompetitornya nanti bisa semua gitu ya. Dan harus cepat juga. Nah, kami akan mengutamakan validity, completeness dari yang kita minta dibanding kecepatannya. Meskipun sangat cepat, tapi kalau ada ketentuan yang tidak dipenuhi, dia tidak dia kalah dari yang mungkin lebih lambat tapi memenuhi semua ketentuan. Jadi please trade off ini harus Anda pikirkan, not only brute force gitu ya, tapi juga strategi sama konsistensi. Nah, ini dari sisi jumlah tim tadi sudah disinggung, masih seperti tahun sebelumnya, timnya terdiri dari 1 ketua dan 2 orang anggota, dan didampingi oleh 1 dosen pembimbing, tentu saja. Dan tahun ini, seperti sampaikan Pak Endro tadi, kita mewajibkan pilot untuk memiliki lisensi pilot drone. Jadi ini mohon bisa diupayakan, dimulai gitu, mencari di mana caranya mendapatkan lisensi ini, di mana ada pelatihannya. Nah, biasanya suka ada dilakukan baik mungkin oleh FASI juga ada, atau oleh beberapa perusahaan yang melakukan ini. Di tempat-tempat tertentu Anda bisa kontak beberapa perusahaan tersebut untuk menanyakan untuk di ini seperti apa gitu ya. Nah, mohon ini bisa dipersiapkan. Kami harapkan ini bisa apa namanya dimiliki semuanya saat seleksi wilayah. Harapannya demikian. Jika memang ada kesulitan karena mungkin tempatnya sulit dan belum sebagainya, itu kami masih bisa tolerir sampai dengan nanti saat pelaksanaan final gitu ya. Demikian. Nah, gimana pelaksanaannya? Ini juga masih sama. Saya coba ulangi, ada seleksi proposal di mana adik-adik harus secara formal mewakili, tim itu mewakili perguruan tinggi. Hanya ada 1 tim per divisi per perguruan tinggi gitu ya. Jadi tolong dipastikan dan dikomunikasikan mana yang akan maju sekiranya ada 2 kandidat tim. Nah, ini yang kita perpastikan dan memang tim itu di-endorse oleh pimpinan perguruan tinggi yang memiliki kewenangan. Kira-kira seperti itu pada prinsipnya. Kemudian seleksi wilayah, seperti tahun lalu, ini dilaksanakan secara daring. Jadi tim akan melaksanakan penerbangan pada rentang waktu yang ditentukan sesuai dengan jadwalnya di lokasi masing-masing. Untuk seleksi wilayah, jadi mohon tiap tim mempersiapkan juga di mana kira-kira
tempat adik-adik akan melakukan penerbangan pelaksanaan seleksi wilayah. Bisa jadi satu tempat untuk beberapa tim dari beberapa perguruan tinggi, bisa juga. Tolong dikomunikasikan saja. Pada prinsipnya nanti pelaksanaan atau tempat itu menjadi tanggung jawab masing-masing tim. Demikian juga izinnya ya, itu juga diserahkan kepada masing-masing tim. Evaluasi, gimana cara evaluasinya? Kan ini dilaksanakan secara daring, maka kita laksanakan evaluasinya dari itu adalah melakukan berdasarkan dokumentasi. Kita akan melakukan sesi Zoom dan masing-masing tim harus merelay dokumentasi dari pelaksanaannya saat itu. Kita evaluasi secara real time, tapi juga kita akan validasi berdasarkan data logger yang akan dikirim. Jadi kita akan minta nanti pre-flight-nya, pesawatnya seperti apa yang akan terbang, dilaporkan. Kemudian nanti post-flight-nya, setelah terbang seperti apa hasilnya, dan dokumentasi serta datanya itu juga kita minta. Nah, berdasarkan itu kita akan lakukan evaluasi untuk apa namanya urutan dari masing-masing wilayah, gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang final ini tadi lokasi sudah ditentukan, lokasinya adalah di apa di Lanut Gading gitu ya. Kita akan secara luring, jadi semua peserta yang masuk babak final akan datang di sini di satu tempat. Ini lakukan seperti race gitu ya, drag race gitu ya. Ada 2 tim dalam satu game yang akan bertanding di antara 2 tim tersebut. Kemudian kita akan lakukan babak penyisihan grup, setengah kompetisi, dan melakukan babak final dengan sistem gugur. Nah, ini karena dilakukan di offline dan ada pairing gitu ya, ada sparring partner, maka biasanya banyak lots of adrenaline. Oke, good. Nah, ini gambaran lokasinya. Tadi sudah diberi gambaran lokasinya. Kita berada di sisi timur. Seperti ini jaraknya, apa namanya? Kira-kira areanya seperti ini. Nanti adik-adik akan ada tenda untuk tim dan tenda lain-lain yang akan disiapkan. Mungkin akan ada perubahan ya, posisi tidak persis itu, tapi intinya posisi kita akan ada di timur dan terbangnya ke arah timur ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa ketentuan. Silakan ada bisa refer juga PNTI tahun lalu itu agak mirip, ada beberapa perubahan. Nanti saya akan highlights. Kurang lebih nomor babnya juga sama. Jadi nomor 1 wahana dan launcher dibuat sendiri. Ini dibuat sendiri gitu ya. Nanti itu adalah bagian yang perlu disampaikan dan dilaporkan gitu ya. Take off dengan launcher tidak boleh dilempar gitu ya. Tidak boleh dari landasan, enggak, dari runway enggak boleh. Jadi dia harus dengan launcher. Dan launcher tadi sudah disebutkan harus ada additional speed ya. Dia harus memberikan akselerasi ke pesawat. Bukan hanya sekedar tempat untuk take off, enggak demikian. Nah, wahananya seperti apa? Wahananya dirancang dan dibuat dengan kaidah yang benar. Ini sebetulnya implisit ya. Kenapa? Karena kalau kaidahnya tidak benar, biasanya sih akan bermasalah saat terbang. Jadi judgementnya adalah if it katakanlah biasanya dibilang gini, ada yang suka bilang gini, if it is beautiful, it flies beautifully gitu ya. Jadi kalau pesawatnya terlihat nice gitu ya, maka kelihatannya dia akan terbang dengan baik. Jadi ini dari sisi experience saja ya. Nah, good. Berikutnya panjang span tidak kurang dari 125 cm. Ini untuk memastikan bahwa pesawatnya tidak terlalu kecil supaya mudah diamati. Kalau 2 meter gimana Pak? Ya silakan, tidak dibatasi gitu kan ya. Tapi kalau kurang dari ini tidak boleh. Kita akan cek nanti saat sebelum setiap penerbangan, baik di seleksi wilayah maupun di seleksi apa namanya di saat final nanti. Kemudian membawa payload. Nah, payload ini kita tambah. Jadi yang tahun lalu kita ada 3 kotak kemasan 250 mm, maka tahun ini jadi 4.
Jadi ini pentingnya structural efisiensi ini. Sementara berat take off-nya tidak kita tambah, dan berat take off tetap 300 gram, 3 kilo. Dengan 3 kilo Anda bisa membawa kira-kira payload-nya 1 kilo. Jadi Anda punya 2 kilo untuk airframe, untuk baterai, untuk sistem. Nah, ini challenge-nya jadi bertambah ya. Mau pakai materialnya apa dipersilahkan, mau bentuknya bagaimana dipersilahkan. Nah, ini yang penting beratnya tidak lebih dari 300 gram, di mana baterai itu tidak lebih dari 500 gram. Jadi baterainya boleh lebih kecil, tapi tidak boleh lebih berat dari 500 gram. Oke, ini bisa tinggal di trade off aja. Kalau Anda mau pakai engine yang motor yang kuat, powernya mungkin Anda butuh baterai besar, tapi kalau baterainya beratnya lebih dari 500 gram, jadi tidak bisa ya. Ini kayak membatasi, ya secara tidak langsung membatasi power lah itu ya, secara tidak langsung. Kemudian konfigurasi pesawatnya harus pusher. Pusher itu artinya propellernya tidak di depan motornya, gitu ya. Jadi dia posisinya di belakang motor, artinya biasanya ditaruh di bagian belakang pesawat biasanya. Penggerak motor listrik, kemudian propeller atau fan-nya dibuat dari bahan non-logam, kemudian dilengkapi lampu navigasi, serta memiliki skema warna yang jelas secara visual supaya mudah diidentifikasi. Next, launcher ini memberikan tambahan gaya luncur, misalnya mempertimbangkan aspek keselamatan, of course, konstruksi dengan pasak tidak diperkenankan, jadi hanya boleh yang sifatnya duduk di landasan. Nah, kalau Anda lihat tuh gading itu landasannya aspal ya, jadi nggak mungkin juga merusak landasan. Jadi dia harus Anda bawa, Anda taruh, Anda tempatkan. Material konstruksi dan sumber energi tidak dibatasi, mau pakai karet boleh, mau pakai elektrik motor boleh, mau pakai tenaga dalam juga kalau ada boleh gitu kali ya, selama itu bisa difungsikan dan dijelaskan itu ya, gimana itu cara kerjanya. Good, saya lanjutkan. Apa namanya, bentuknya juga masih sama. Anda terbang dari start ke finish 700 meter, pulang balik gitu ya. Ada gate 100, gate 400. Gate 100 adalah saat Anda harus mulai auto gitu. 400 dan 700 adalah gate di mana Anda harus berada di dalam lorong, kemudian Anda berputar dan finish di gate finish, masuk di dalam gate finish. Kemudian Anda berputar dan mendarat, mendaratnya itu berada di antara gate start dan gate 100. Itu masih sama seperti tahun lalu. Setelah Anda mendarat, kita akan lakukan pengecekan. Pengecekannya itu melihat apakah pesawatnya mendarat pada tempat yang ditentukan dan dalam kondisi yang ditentukan. Oke. Nah, itu kondisi finalnya ya. Kalau seleksi wilayah, tadi kita sudah sampaikan dia daring waktu tertentu. Nah, Anda akan untuk seleksi wilayah nih ya, Anda akan dapat kesempatan 2 kali terbang dan akan diambil hasil terbaik untuk diurutkan prestasinya. Kita tidak meminta Anda melakukan full mission seperti yang di final. Kita sebut Anda harus melakukan mini race. Mini race itu Anda perlu lintasan yang tidak terlalu panjang, jadi Anda perlu sebetulnya hanya cukup 200 meter ya untuk titik take off dengan titik paling jauh untuk berputar. Jadi yang penting Anda harus melewati 200 meter aja gitu ya, titik terjauhnya, berputar dan kembali dalam mode auto pendaratan. Jadi Anda harus take off seperti yang sama, kemudian Anda di 100 meter harus sudah auto, kemudian Anda harus mencapai jarak 200 meter dan berputar kembali dalam mode auto dan mendarat. Mendaratnya itu juga ditentukan areanya di 100 meter ya. Oke. Setelah itu Anda harus mensubmit data logger, kemudian video rekaman kita akan lihat saat pelaksanaan gitu ya. Tapi data logger ini yang kita pakai untuk verifikasi konsistensi dari pelaksanaan penerbangannya dan posisi spesifik. Apakah Anda melewati 200 meter, maka kita lihat dari data logger. Gitu kira-kira ya.
Penilaian berdasarkan validitas dari pelaksanaan dan waktu penyelesaian misi. Jadi kurang lebih sama, hanya kita buat konteksnya lebih sederhana. Terakhir, sebelum sesi pertanyaan, ini salah satu kata kuncinya, practice makes perfect. Saya kan untuk berlatih, memperbaiki, continuous improvement gitu ya, sehingga nanti Anda mendapatkan pelajaran terbaik, tapi juga harapannya prestasi terbaik. Demikian dari saya. Terima kasih. Silakan sekiranya ada pertanyaan. Saya stop share ya. Oke. Terima kasih Pak Taufik. Lanjut ke diskusi ya. Ini ada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang ingin menanyakan, bisa raise hand. Oh ini Mas Krishna Pulpat ya. Monggo silakan Mas Krishna. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mas, silakan. Perkenalkan, nama saya Krisna Haji Pamudia dari Politeknik Negeri Batam. Ya, silakan. Izin Pak, untuk penggunaan jenis motor itu ada batasannya tidak Pak? Seperti EDF atau harus propeller? Terima kasih Pak, itu Pak. Baik, terima kasih Mas Krishna. Langsung dijawab Pak Taufik apa gimana? Dikumpul dulu baru jawab, biar Kumpul ya? praktis Kumpul mungkin. dulu ya. Ya. 3 dulu mungkin, Mas Ewo. Oke. Ya. Yang selanjutnya silakan. Ada yang resen lagi? Pak Muhammad Afik ya. Monggo silakan Pak Muhammad Afik. Izin bertanya, saya dari ITERA. Izin bertanya, untuk pilot sendiri itu wajib dari anggota tim atau bisa dari eksternal tim utama? Oh ya, pilot dari anggota tim atau nah, baik, kita tampung dulu ya, sudah 2 pertanyaan. Silakan ada yang resen lagi, barangkali satu lagi. Ya, Mas Ferdi dari UNESA. Silakan Mas Ferdi. Perkenalkan, nama saya Ferdi dari UNESA. Izin bertanya Bapak, ketika sudah jarak 200 meter itu kan pesawat akan manuver belok putar balik, itu ada jarak batasannya lagi nggak Pak? Terima kasih. Oh ya. Ini yang mungkin untuk yang daring tadi ya, 200 itu ya. Iya, daring maupun nasional. Jadi ketika belok itu melebar pesawatnya itu boleh atau tidak Pak? Oke. Sorry. Sementara 3 dulu mungkin ya, nanti Pak dari Dirgantara ini akan menahan dulu gitu. Monggo Pak Taufik silakan. Baik, makasih Pak Yono dan adik-adik atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu dari Poli Batam tadi ya. Ya, Batam. Dibatasi nggak ini motor listriknya gitu ya? Tadi sudah disampaikan, kalau dibaca peraturannya itu memang tidak dibatasi ya. Silakan, mau EDF boleh, mau propeller boleh gitu. Nah kalau propeller yang penting jangan pakai propeller yang logam. Silakan ya. Asal tenaganya listrik. Jangan pakai ya combustion dibatasi. Jadi silakan dilihat kembali. Yang kedua tentang pilot ya. Ya, jadi nanti pas pelaksanaan itu yang boleh masuk ke tempat lomba hanya 3 orang, hanya dari anggota tim, ketua dan 2 anggota. Artinya ya pilotnya harus dari salah satu ketiga itu. Jadi kalau untuk latihan mau pakai pilot dari lain silakan, tapi untuk pelaksanaan lomba nanti baik seleksi wilayah maupun apa namanya maupun final, nah itu harus dari salah satunya. Jadi kalau belum ada silakan belajar nih, atau silakan mengatur strategi gimana caranya supaya salah satu dari anggota tim akan bertindak sebagai pilot yang akan tersertifikasi ya, harus punya lisensi. Demikian ya. Yang ketiga, Ferdi dari UNESA. Nah, mengenai jarak berputar. Jadi tadi diberi gambaran baik untuk seleksi wilayah maupun final nanti ada jarak yang harus dicapai itu jarak 200 maupun 700 meter itu. Nah, terus berputarnya jadi mau yang jauh muternya juga bisa gitu ya. Tapi kalau jauh kan berarti kan mau cepat berputar juga monggo. Tapi kalau cepat berputar kan
kalau pesawatnya ngebut muternya susah gitu kan ya. Jadi apakah harus ngerem dulu baru muter, apakah nanjak dulu baru muter, apakah gimana, itu bagian dari strategi yang bisa dieksplor saat persiapan gitu ya. Jadi tidak dibatasi putarannya setiap apa. Jadi ini untung rugi aja masing-masing. Prinsipnya sih semakin kecil radius putarnya semakin menguntungkan lah ya. Gitu. Mungkin demikian Ya, yang baik, Pak. Baik, ya. Eh, itu ya mungkin dari Mas Ustadz, Mas Muhammad sama Mas Hadi ya. Selanjutnya mungkin dari Mas Pak Dirta UMM. Silakan. Izin bertanya, Pak. Saya Ya. Haikal dari Dirgantara UMM. Izin menanyakan untuk lisensi pilot untuk racing plane ini gimana ya, Pak? Soalnya waktu tahun kemarin di ITERA kan masih belum itu ya, Pak. Oke, Nah, pilot. sekian. Itu saja. Oke. Selanjutnya Deo ini dari Polbat ya, Batam ya. Deo. Silakan. Izin bertanya, Pak. Saya Deo dari Politeknik Negeri Batam. Untuk penggunaan motornya dibatasi, Pak, jumlahnya. Atau gimana? ya. Oke, baik. Itu saja. Oke, selanjutnya Mas Saifullah dari IPPLN. Silakan, Mas. Saifullah, Mas Saifullah. Halo, Mas Saifullah, bisa monitor? Silakan Mas Saifullah. Silakan. Mungkin ada Suara, masalah mic-nya kali ya. suaranya belum. Atau ada lagi yang lain dulu? Atau dua dulu ini dulu, Pak Taufik. Nah, yang dua ini saya jawab dulu ya Pak, izin ya. Ya, ya. Mas Saifullah silakan kalau nanti sudah siap mic-nya. Atau mungkin kalau terpaksa sambil di chat juga, mungkin juga ada yang di Ya, chat. nggak apa-apa. Oke, Jadi ya. untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Saikal ya, untuk lisensi pilot seperti apa? Ya betul, tahun lalu kita tidak wajibkan, tapi kalau adik-adik bicara dengan teman-teman yang ikut divisi fixed wing itu mereka sudah mulai diminta. Jadi paling mudah bicara dengan divisi fixed wing yang sudah diminta, atau kalau tidak ada bisa browsing beberapa perusahaan. Ini saya sebut aja karena tahun kemarin kita ada juri dari Teradrone Indonesia ya. Itu mereka melakukan juga sertifikasi pilot. Jadi bisa menghubungi ke sana. Jadi barangkali kalau kolektif akan lebih mudah tuh. Misalnya diorganize di satu tempat, mereka akan lakukan training di sana, sertifikasi. Nanti tetap lisensinya akan dari Kementerian Perhubungan ya. Tapi pelaksanaan pelatihan dan sebagainya bisa dari teman-teman dari Teradrone Indonesia. Ini salah satu contoh aja. Tapi juga bisa dari PASI, juga mereka lakukan itu. Jadi sebetulnya silakan di browsing, tapi yang utama silakan bicara dengan teman-teman dari fixed wing yang sudah punya pengalaman lebih spesifik mengenai kesempatan yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua, Mas Deo ya dari Polbat, apakah jumlah motor dibatasi? Tidak. Yang penting ada satu. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 juga boleh karena ini nggak masalah. Mau banyak-banyak nggak masalah kok. Jadi ya itu, mau banyak motor silakan supaya bisa ngebut Pak, silakan. Tapi kalau makin banyak motor nanti kan lebih banyak energi yang terpakai, jangan-jangan energi baterainya nggak cukup gitu ya. Jadi kita kunci di baterainya. Demikian ini bagian dari nanti apa namanya ruang bermain lah ya, eksplorasi. Ya. Ini Mas sudah dijawab semua ya, kayaknya ya Pak. Dan Sudah untuk yang tadi Mas Saifullah ini belum bisa. Ini ada di chat, lari ke chat dulu ya ini. Ini dari Mas dari Vito, Universitas Pendidikan Ganesha. Ini tadi sudah terjawab juga sih. Apakah ada rekomendasi tempat untuk mendapatkan lisensi pilot? Jadi mungkin salah satunya Teradrone tadi ya. ya tadi itu sudah ya saya sebut ini kenapa karena memang karena kemarin tahun lalu kita dengan teman Teradrone dan salah satu jurinya dari sana. Oh, Tapi juga yang lain juga. gitu. Mungkin gitu ya. Itu.
Nah, selanjutnya, tinggal browsing aja kok. Karena tempatnya bisa jadi lebih dekat di tempat adik-adik nanti. ya, ini ada yang resen lagi 3 orang. Oke, Pak Delon dari UNP ya. Silakan. Izin bertanya Pak, saya adalah Nagusta dari Universitas Negeri Padang. Untuk Ya. lisensi pilot ini, apakah nanti bakal dimasukin ke dalam proposal atau gimana Pak? Mas Delon ya. Baik, Oke, lisensi. berikutnya mungkin kita tampung dulu 3. Ya, selanjutnya Jihan dari ITPLN. Silakan, Jihan, Mas atau Mbak Jihan, Mas ya. Silakan. Ini kelihatannya temannya Saifullah tadi ya. Mungkin ya. Oke. Atau kelewat dulu ya, lewat dulu ke Aditya Unesa ini. Silakan Mas Aditya. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Aditya dari UNESA. Izin bertanya Bapak. Ya. Dua pertanyaan. Pertama, kan untuk seleksi wilayah sendiri itu kan gangguan syarat daring. Nah itu untuk pelaksanaannya itu menggunakan Zoom atau menggunakan software lain ya Pak. Dan untuk yang kedua, untuk dari misinya sendiri itu lebar misinya itu apakah sudah ditentukan atau sesuai dengan strategi dari tim? Seperti itu Bapak. Sekian, terima kasih Pak. Oke. Baik, baik. Delon. Satu lagi mungkin Ya, dari Irfan UNS. silakan Mas Irfan. Irfan. Baik, terima kasih Mas. Pak, untuk arah landing kita harus sesuai dengan arah take off karena untuk lapangan kami saat ini sudah tidak memungkinkan untuk sesuai gitu Pak. Gimana? Apa Pak? Oke. Ini ya. Oke, nanti saya Halo. jawab. Jadi, Silakan Pak. Ini jadi saya jawab dulu ya Pak Yono ya. Ya. Jadi, kalau gitu ini yang pertama dari Delon ya. Apakah Delon. lisensi masuk proposal? Untuk lisensi proposal ini kan dalam waktu dekat, jadi kita tidak mewajibkan. Yang penting masing-masing tim sudah tahu ada kewajiban ini dan mohon ditargetkan waktu seleksi wilayah sudah ada. Itu untuk membantu juga sekiranya nanti ada pengajuan izin dan sebagainya, kalau sudah di pilotnya sudah punya lisensi akan lebih mudah gitu ya. Tapi tadi tergantung tempatnya, barangkali yang tempatnya agak jauh, agak kesulitan mendapatkan waktu untuk mendapatkan lisensi, kita beri kesempatan sampai nanti saat saat final, untuk final. Nah, ini mohon disertakan saja sekiranya belum ada atau ada kesulitan. Jadi nanti kembali lagi ulangi. Jadi untuk proposal belum, tapi untuk seleksi wilayah kita sangat harapkan ya, semi mewajibkan lah ya. Mohon bisa diupayakan dan disampaikan sekiranya ada kendala gitu ya. Kita mudah-mudahan bisa membantu gitu ya. Tapi nomor 1 silakan bertanya dengan teman-teman yang lain. Nah itu biasanya paling efektif karena mereka biasanya punya pengalaman yang lebih spesifik untuk kasus-kasusnya masing-masing. Baik. Mas Aditya ya, mengenai Ya, seleksi ya, wilayah. Unesa. Ya, dari UNESA. Jadi nanti daring itu so far sih kita selalu pakai Zoom. Rasanya tidak ada alasan untuk tidak menggunakan software yang sama. Jadi nanti disiapkan, akan ada panduan teknis mengenai pelaksanaan Zoom tersebut. Kalau diikuti itu akan sama seperti tahun lalu kurang lebih. Jadi nanti paling nggak adik-adik akan perlu 2 akun Zoom gitu ya. Satu melihatkan layar monitor dari GCS-nya, yang satu lagi melihat pesawatnya ketika terbang dan sebagainya. Jadi akan perlu 2 akun setidaknya, dan itu akan kita pantau secara langsung. Plus setelah selesai misi kita minta data loggernya dikirim, gitu. Jadi kita dapatkan verifikasi dari apa yang kita lihat di Zoom.
lebar misi. Nah, bagaimana mengenai luasannya? Kita tidak tentukan. Kalau untuk seleksi wilayah, silakan dicari tempat yang kira-kira cukup. Jadi memang kita buat seleksi wilayah itu requirement-nya juga tidak besar-besar amat karena kita paham nggak begitu mudah ya mencari luasan sampai 700 meter gitu kalau nggak landasan. Jadi cukup lintasannya 200 meter dan putar balik gitu ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Nanti mendarat selanjutnya. Untuk mendarat gimana? Mendarat searah Arah dulu. take off. Jadi misalnya kalau kita terbang ke utara, maka mendaratnya ya dia muter dulu. Muter dulu, baru mendarat lagi ke utara. Apakah nanti jadi tambah lama dong Pak? Gitu kan ya? Enggak. Waktu itu yang akan dicatat adalah saat lepas landas sampai dengan mencapai finish. Setelah mencapai finish adalah waktu untuk mendarat itu diberi waktu 1 menit. Jadi 1 menit itu Anda nyantai, santai, mendarat itu ya. Begitu lewat finish Anda boleh masuk ke mode manual lagi sebetulnya. Jadi Anda boleh santai, take your time, Anda muter, turn around, habis itu Anda mendarat gitu ya. Jadi justru kita ingin save-nya, maka nggak dikejar, itu kita nggak hitung waktu, tapi harus valid, artinya harus mendarat di tempat yang ditentukan dan dalam kondisi pesawatnya baik-baik saja gitu ya. Mendaratnya terus tahu-tahu pesawatnya patah 2, nah itu akan membuat tidak valid. Tergantung teman yang lain. Kalau teman yang lain nanti tidak lebih baik ya bisa jadi Anda pemenangnya. Gitu. Tapi kalau teman Anda lebih lambat tapi bisa mendarat dengan baik, pemenangnya bisa jadi teman Anda. Dan itu terjadi ya, dan itu pernah terjadi sehingga pastikan pesawat Anda structural integrity-nya baik gitu ya. Jangan sampai ada satu hal seperti itu membuat dia tidak kuat. Saya kira itu sudah menjawab. Ya, ya Pak Taufik. Ini kita lari ke chat room dulu ya. Ini ada Muhammad Rizky dari STTKD ini bertanya apakah berat take off pesawat 3 kg apakah sudah dengan payload? Ya. Yang ini kita langsung ya. Kalau ini ada ya. Jadi 3 kg sudah termasuk. Oke, 300 gram ya kira sudah termasuk payload. Next challenge. Gimana caranya 3 kilo ada 4 susu gitu. Anda bayangkan pesawatnya, wah kalau gitu pesawatnya bisa buat rescue dong gitu ya. Nanti tinggal jatuhin aja itu di tempat tujuan. Ya. Efisien. Jadi memang ini kelihatan sederhana ya, entry level, tapi there are challenges dan itu bisa ya, itu bisa dilakukan. Ya, baik. Itu ya Pak Mas Muhammad. Selanjutnya dari Ahmad Taufik ini Pak, dari IPB ini Pak. Pada proses pengecekan wahana, aspek apa saja yang dicek oleh tim juri Pak? Mungkin di yang luring ya, atau di Pak Taufik. Baik, Safik ya. Taufik. Ya. Jadi apa saja yang akan dicek? Yang dicek itu kita kan hanya bisa ngecek saat final ya. Kalau saat seleksi wilayah kita nggak bisa ngecek. Seleksi wilayah kita hanya bisa menunjukkan. Jadi misalnya silakan ditimbang, mau timbangnya disiapkan benar sekian, kemudian panjangnya tolong diukur span-nya sekian gitu ya. Tolong ditunjukkan nanti setelah selesai mendarat bahwa pilotnya memang seperti yang diminta. Gitu. Kita hanya bisa meminta ngecek beberapa hal. Untuk sinyal segala macam kita tidak bisa cek. Seperti itu. Jadi kita percayakan kepada masing-masing peserta tentu saja yang ingin mencapai prestasi terbaiknya. Untuk final nanti ada beberapa yang kita bisa cek, mungkin functionalities-nya, fail-safe-nya kita bisa cek. Tapi lagi-lagi untuk sinyal internet kita tidak bisa cek, itu menjadi tugas dari masing-masing tim untuk mencari provider yang tepat supaya internetnya lancar misalnya gitu ya. Silakan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk frekuensi seperti tahun-tahun sebelumnya juga kita lakukan pembagian.
frekuensi dari masing-masing tim, baik antar divisi maupun dalam satu divisi. Saya kira demikian ya, Sibik ya. Kita ke resen dulu Pak lagi, Pak. Ada 3 ini. Pak, ini Mas Angga tadi yang Mas Angga, silakan Mas Angga. Oke. Ini kita ke yang hadir dari ini, Pak. Silakan. Oke Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, saya Angel Kumarip dari Widyatama Bandung, Universitas Widyatama Bandung. Sudah tambah. Mau nanya Pak, ini kalau misalnya, maaf terlalu jauh, itu kan katanya yang final itu 2 pesawat dalam 1 game. Ya. Nah, itu apakah disatukan langsung, apakah bisa terjadi tabrakan apa gimana nantinya? Oke. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, Mas Angga. Lanjut dulu nih Pak Taufik ke Iya. Muhammad Abdurrahman. Silakan. Izin bertanya Bapak, untuk ketentuan seleksi wilayahnya itu apakah seperti tahun kemarin atau berbeda, dan berapa kuota untuk seleksi wilayahnya Bapak? Terima kasih. Baik. Selanjutnya Mas Ferdi dari Unesa. Silakan, Mas Ferdi. Baik, Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya tanyakan ini, Pak, mengenai apakah ada batasan frekuensi untuk receiver-nya, Bapak? Terima kasih. Ada 3 penanya Pak Taufik. Terima kasih. Saya jawab dulu. Ya, ini Silakan Mas Anggi. Muhammad. Oke, untuk yang belum familiar dengan seperti apa pelaksanaannya, saya sarankan untuk cari aja di YouTube itu KRTI gitu ya, Racing Plane. Nah, biar punya bayangan seperti apa sih pelaksanaannya, khususnya yang tahun kemarin, karena yang paling dekat gitu ya, itu. Nah, jadi di situ memang pesawatnya akan berjalan dua-duanya gini, ya kan, take off bareng-bareng start. Jadi kayak drag race lah, drag race. Jadi seru, jadi seru. Dan nanti finishnya juga, apalagi kalau bersaing ketat, wah seru itu balap-balapan gitu ya. Seperti itu. Jadi yang belum familiar, sekali lagi saya sarankan untuk ngecek di YouTube, banyak sekali rekamannya. Saya lanjutkan untuk Mas Abdurrahman, seleksi apakah seperti tahun lalu? Ya, kita lakukan seperti tahun lalu, kurang lebih ya. Kita coba improve nanti dalam hal pelaksanaan teknisnya, tapi kita lakukan kurang lebih seperti tahun lalu. Apakah ada batasan kuota? So far tidak ada. Kita justru sangat harapkan sebanyak mungkin yang ikut buat seleksi wilayahnya, karena memang ini kesempatan untuk mencoba. Meskipun demikian, tahun lalu pun ada beberapa yang akhirnya tidak berhasil gitu ya. Anyway, as long as kalian lulus seleksi proposal, maka kalian eligible untuk ikut seleksi wilayah. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan nanti sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Terakhir mengenai batasan frekuensi, Ferdi, frekuensinya ini bisa, kalau sudah lihat peraturan tahun lalu, itu disebutkan secara umum aturan mengenai frekuensi yang digunakan. Tapi nanti channelnya akan ditentukan gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada batasan dari sisi angka gitu ya. Tapi nanti dari sisi channelnya saya ditentukan supaya tidak terjadi, kita meminimalisir adanya interferensi aja antar masing-masing pesawat. Itu saya kira. Sudah ya Pak. Nah, ini ada uangnya bertambah 2 lagi. Pak Jihan tadi. Jadi yang tadi belum. Iya, mohon maaf sebelum itu Bapak, tadi kendala dari internet. Saya Jihan dari TPLN Jakarta Barat. Ingin bertanya Bapak, untuk peraturan lomba poin J ada pasal part 107 mengenai sertifikat pendaftaran sistem pesawat udara kecil tanpa awak yang dioperasikan. Nah, pertanyaan dari saya, apakah awak yang kita punya butuh disertifikasi terlebih dahulu atau tidak? Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan itu juga ada di kolom komentar sama teman saya tadi, Pak. Ya. Ya.
Oke, nanti coba kita jawab Oke. kembali. Baik, terima kasih, Yang Pak. selanjutnya. Oke. Terima kasih Mbak. Yang selanjutnya Pak Muhammad Afik. Silakan. Untuk apa ini pedoman untuk yang divisi IRP ini ada bisa di-share tidak Pak untuk PPT-nya? Terima kasih Pak. Pedoman. Oh ya. Oke, Sudah Pak yang resen. Dua. Silakan baik. Pak Taufik. Izin Pak, nanti saya jawab ini sekaligus saya jawab yang di chat ya Pak. Boleh Pak. Ya. Yang chat lumayan banyak ini. Lumayan ya. Oke, buat Jihan. Tadi Mas apa Mbak? Ternyata Mbak Jihan ya, Mbak Jihan ini. Untuk sertifikasi, ya tadi sudah ditanyakan dan saya konfirmasi memang nanti dari anggota tim akan ada yang bertindak sebagai pilot dan pilot itu yang perlu diharuskan punya sertifikasi lisensi pilot drone ya. Nah, jadi silakan mulai dari sekarang untuk mencari tahu informasi mengenai lisensi ini dan mencari tahu di mana dan bagaimana. Jadi untuk pilot sendiri harus memiliki lisensi, tapi untuk awaknya tidak memerlukan ya Pak ya? Pilotnya aja. Pilotnya aja. Baik, Pak. Soalnya belum ada lisensi awak drone. Baru ada pilotnya. Tapi kalau semuanya punya lisensi pilot, bagus juga. Jadi ada backup. Jadi nanti kalau usul ke perguruan tinggi gitu, usul tiga-tiganya aja. Jangan cuma satu gitu ya. Biar semuanya punya. Ya, kenapa enggak gitu kan ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, yang berikutnya Afik ya mengenai apa namanya ya kita sudah share ini ke panitia untuk slide-nya, jadi mudah-mudahan akan bisa di apa namanya di share nanti. Dan panduan juga menurut rencana kan hari ini akan terbit juga, kita juga sudah siapkan panduannya lebih detail mengenai aturan dan sebagainya. Tapi sekali lagi untuk RP itu kalau adik-adik punya yang tahun 2023 itu juga sudah sangat dekat lah dengan apa yang akan keluar di tahun 2024 ini. Saya lanjut ke pertanyaan ini ya Pak Yoni Ya. izin ya yang ada di chat. Dari Mas Vito. Mas Vito ini follow up question, apakah ada ketentuan untuk lisensi pilotnya itu dianggap valid atau tidak? Ya, nanti ya tentu saja harus divalid ya si pilot. Karena yang memberikan lisensi itu nanti dari Kementerian Perhubungan. Memang training dan sebagainya bisa oleh apa namanya perusahaan tertentu. Tapi lisensi nanti dari Perhubungan dan itu akan diproses oleh tempat Anda melakukan, dibantu diproses oleh Pangsatin bayar lagi. Di Pangsatin bayar. Di Pangsatin bayar kan? Maaf. Ada yang bocor. Bocor. Kasih. Sudah ya. Oke, Mas Vito. Jadi seperti itu ya. Jadi harus valid tentu saja. Harus valid. Berikutnya Mas Rangga. Yang pertama, kalau jarak 700 meter harus ditempuh itu termasuk radius putar atau di luar radius putar? Oke. Terserah. Intinya apa? Pada jarak 700 meter itu ada gate seperti ini, pesawatnya harus lewat situ. Lewat situ artinya bisa di atasnya ya. Dia tidak di bawahnya karena tiangnya nggak akan terlalu tinggi. Anda mungkin terbang sampai 50 meter gitu atau mungkin up to 100 meter itu oke. Kalau diaturan kan sampai 120 meter gitu ya. Tapi kalau semakin tinggi ya semakin tidak terlihat dan rugi juga Anda naik ke atas kan Anda butuh energi gitu ya. Nah, pokoknya ada di antara tiang ini. Setelah itu mau langsung muter boleh. Mau sambil muter ada di tiang boleh gitu ya. Terserah seperti apa strateginya. Yang penting masuk gate dan berputar. Nah, silakan. Radius putarnya apakah bagian atau tidak itu bagian dari strategi masing-masing. Itu ya. Jadi ini ya justru menariknya seperti itu, banyak open possibilities itu yang bisa Anda eksplorasi. Tapi apakah itu menjadi winning strategi atau tidak itu tergantung masing-masing tim nanti. Ada lagi nggak ya? Sudah seperti apa? Sudah ya. Sudah di warning waktu sosialisasinya udah mau habis. Baik. Mungkin itu aja nih Pak.
Eh, Iya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak. sebenarnya nggak ada ini. Jadi juga. Pas. Oke. Selanjutnya mungkin untuk apa closingnya saya kembalikan ke Bu Devita ya. Oh, iya. Mungkin maaf sebelumnya saya kalau Ya. boleh menyampaikan ini terima kasih buat pertanyaannya buat dari adik-adik. Ini cukup banyak dan saya apresiasi karena menunjukkan berarti ada perhatian yang tinggi ya untuk pelaksanaan KNTI di 2024. Kita sangat mengharapkan partisipasi adik-adik semua, baik yang hadir di sini maupun yang tidak kesempatan hadir, karena ini kesempatan yang sangat baik lah untuk mengeksplorasi teknologi, tapi juga untuk belajar engineering dengan lebih dengan lebih istilah pendekatannya hands-on approach gitu ya. Semoga informasi sudah cukup jelas dan nanti dari panduan juga akan ada beberapa detail lebih spesifik mengenai masing-masing aturan. Sebelum pelaksanaan KRTI wilayah pun nanti akan ada sosialisasi lagi, mungkin akan ada penjelasan lebih teknis. Sebelum pelaksanaan final juga akan ada lebih teknis lagi. Jadi akan ada kesempatan lagi untuk bertanya lebih detail. Tapi harapannya memang semua hal-hal yang sifatnya umum sudah bisa dijelaskan sekarang ini. Lagi terima kasih adik-adik semua, Pak Yono dan teman-teman dari BPTI maupun dari UNY yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.